Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz semuanya? Subhanallah, Alhamdulillah, luar biasa, tetap ceria. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah inna nabil khair. Saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan mendapatkan al-basmalah seraya berdoa kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan. Amin ya rabbal alamin. Baik, dan semuanya, kita akan melanjutkan materi kita dengan tema mari mengetahui kisah para nabi. Subtema kisah ketahanan Nabi Daud alaihissalam. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, di antaranya adalah yang pertama, menceritakan kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, menunjukkan contoh keteladanan yang dimiliki Nabi Daud alaihissalam. Dan yang ketiga, menunjukkan dalil nakli ataupun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Kisah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud adalah putra dari Yisya. Ia tinggal di kota Bethlehem atau Baitul Lahmi. Nabi Daud merupakan salah seorang nabi dari Bani Israel, bahkan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir dan terkenal kejam. Ketika itu terjadi peperangan antara tentara Talut dan tentara Jalut. Tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud adalah salah seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Sesudah Talut wafat, Nabi Daud diangkat menjadi raja. Allah memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Allah mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Di antara mujizat Nabi Daud adalah dapat melunakkan besi, kemudian besi tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Dari besi tersebut, ia dapat membuat baju besi yang dikokohkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan, sehingga membuat pemakainya lebih bebas bergerak, karena tidak kaku seperti baju besi biasa yang dibuat dari besi lembaran. Allah memberi baju besi sebagai mujizat kepada Nabi Daud guna melindungi prajurit dari serangan musuh. Nabi Daud adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama sholat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka, berselang-seling, serta banyak beramal soleh atau berbuat kebajikan. Di samping itu juga Nabi Daud memiliki keberanian yang luar biasa. Dia tidak pernah melarikan diri ketika bertemu dengan musuh di medan perang. Keistimewaan Nabi Daud di lainnya adalah ia mempunyai suara yang sangat merdu sekali, yang tidak ada dari dahulu hingga sekarang. Apabila ia bernyanyi melagukan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung pun ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud meninggal dalam usia 100 tahun dan dimakamkan di Baitul Maqdis. Allah menggambarkan Nabi Daud sebagai awwab, yaitu orang yang sering kembali kepada Allah dan berlindung kepadanya di saat senang maupun susah, di waktu sehat maupun sakit, dan keadaan sendirian maupun bersama dengan orang lain. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Shad surah ke-38 ayat ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ma yaquluna wazkur abdana Daud zal-aidi innahu awwab. Yang artinya, bersabarlah atas apa yang mereka katakan, dan ingatlah akan hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sungguh dia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz kagumi, dari kisah tadinya dapat kita ambil kesimpulan. Di antaranya yang pertama adalah Nabi Daud hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Talut yang kafir dan terkenal kejam. Kesimpulan kedua, dalam ajaran Islam, Nabi Daud dikenal dengan puasanya, yaitu puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka puasa.
Kesimpulan ketiga, Nabi Daud memiliki suara yang setiap kali melantunkan pujian kepada Allah, gunung-gunung dan makhluk sekitarnya bersautan mengikuti lantunan suaranya. Dan kesimpulan terakhir, Nabi Daud meninggal dalam usia 100 tahun dan dimakamkan di Baitul Maqdis. Nah, yang Ustaz banggakan, kalau kita ingin suara kita seperti suara Nabi Daud alaihissalam, maka kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doanya? Allahumma ahsin sauti kama ahsanta sautan Daud. Ya Allah ya Tuhanku, baguskanlah suaraku sebagaimana Engkau telah membaguskan suara Nabi Daud alaihissalam. Nasr yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah membaguskan suara kita sehingga kita melantunkan ayat suci Al-Qur'an dengan indah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sampailah kita pada tugas di rumah. Adapun tugas di rumah adalah yang pertama, bagaimana puasa Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, apakah dimaksud dengan awab? Yang ketiga, siapakah raja yang hidup pada masa Nabi Daud? Dan tugas yang terakhir yang keempat, tuliskan 2 mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Adapun Ustaz dengan teliti supaya apa? Supaya nantinya mumtaz ataupun excellent. Amin amin rabbal alamin. Masih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah materi kita pada hari ini. Lebih kurang Ustaz mohon maaf kepada Allah, Ustaz mohon ampun, kiranya bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin rabbal alamin. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita pada ini dengan melafalkan alhamdulillah seraya baca doa kifaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rahim. Subhanallah bihamdika asyhadu illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.